Selamat pagi ya. Ini 438. Oke. Eh, Bagi yang baru hadir, saya jelaskan bahwa ini adalah video edukasi, bukan hiburan. Oleh karena itu, yang ingin hiburan skip aja. Nah, dalam menjelaskan edukasi mengenai ilmu ekonomi, itu dijelaskan mengenai kondisi-kondisi perkembangan ekonomi dan politik. Ya, saya bukan hakim atau jaksa atau presiden. Oleh karena itu, saya jelasin peristiwanya, tapi saya tidak bisa merubah takdir. Contohnya sekarang itu kemarin SBY sakit. Nah, kalau kita baca berita ya memang SBY sakit. Ya. Nah, penjelasan saya adalah dikaitkan mengenai hubungannya apa kok SBY hari ini sakit. Ya. Karena kemarin Mahathir Mohamad itu mantan Perdana Menteri Malaysia juga sakit, masuk rumah sakit. Ya. Kalau ditanya kejadiannya, ya ini kan bisa aja SBY sakit, Mahathir sakit ya bersamaan. Tapi ada berita bahwa Perdana Menteri Thailand Thaksin itu rekeningnya dibekukan. Nah, kalau misalnya orang berasumsi, ya itu peristiwanya nggak nyambung. Bisa juga nggak nyambung, tapi bisa juga nyambung. Karena apa? SBY sakit dan Perdana Menteri Malaysia sakit dan Perdana Menteri Thailand Thaksin rekeningnya dibekukan. Itu terkait dengan urusan Jokowi. Bulan lalu Mahathir Mohamad itu mengunjungi Jokowi, dia jual kebun sawit. Dan SBY dan Thaksin, keduanya itu menjadi penasehat atau pengawas dan antara. Jokowi sendiri juga sedang sakit alergi kulit, yang orang bilang katanya sakit autoimun. Kan belum diperiksa, belum ketahuan Jokowi sakit apa, ya kan? Ajudan-ajudannya ajudan Jokowi pun sedang diperiksa. Kenapa Jokowi sakit? Sedang diselidiki. Artinya Jokowi kemana? Kena apa? Ketemu siapa? Dokternya siapa? Atau toko obatnya siapa? Makan obat apa? Itu sedang diperiksa oleh kepolisian. Ajudan-ajudan Jokowi itu polisi, itu sedang diperiksa. Diperiksa kondisinya begitu. Ya, saya juga ikut prihatin gitu loh. Sebagai orang yang sepuh kok sakit, itu saya ikut prihatin. Ya, kemudian ada yang juga yang menanyakan mengenai vonis Lembong, Tom Lembong. Tom Lembong ikut gerakan politik, dia ikut sebagai ketua tim kampanye Anies Baswedan, sehingga lawan-lawan politiknya juga menekan dia. Kalau Tom Lembong ini dibiarkan, dia terlalu vokal, terlalu beroposisi, dia terlalu berpihak kepada Anies Baswedan. Tetapi dulu juga Mahfud MD juga ketua tim pemenangan Prabowo. Jadi kadang-kadang pada waktu itu Mahfud MD berlawanan dengan Jokowi, ya. Tapi kemudian kan jadi menteri juga, menteri Menko Polkam. Oleh karena itu dalam pertarungan politik itu biasa gitu loh. Kalau Tom Lembong mau ikut dalam gerakan politik, menjadi ketua tim sukses Anies Baswedan, dia ditekan oleh lawannya sehingga dia sekarang dipenjara walaupun tidak bersalah. Kita juga nggak tahu dalam pengadilan itu siapa bersalah dan siapa tidak. Oleh karena itu ya gunakan hak-hak dalam peradilan. Kalau Tom Lembong merasa nggak bersalah, dia harus naik banding.
kalaupun dia bersalah, kita harus punya iman bahwa orang yang tidak bersalah tidak mungkin dihukum. Dia pasti dapat pertolongan, entah dari Hotman Paris, entah dari Prabowo, entah dari hakim, entah dari jaksa. Suatu saat mereka tahu bahwa orang Temolembong nggak salah kok. Jadi kita harus punya iman. Kita harus punya iman bahwa Tuhan akan menolong orang yang tidak bersalah. Dan kita harus punya keyakinan gitu loh. Tapi kalau sekarang baru diputus oleh hakim itu dia dihukum penjara. Walaupun misalnya dia nggak bersalah ya. Itu keadilan harus terus dituntut. Saya akan dukung Tom Lembong untuk dibebaskan. Saya percaya Tom Lembong akan dibebaskan. Saya tahu, saya berharap dan saya berusaha untuk menolong Tom Lembong lewat jalur-jalur saya. Tetapi kita bukan hakim, kita bukan jaksa, kita bukan Prabowo. Yang berhak itu mereka. Jadi ya kita harus tunduk. Perkembangan terakhir itu Prabowo dapat pujian kok. Dia dihargai oleh Presiden Amerika. Artinya ya deal tarif itu cukup sehat, sama dengan Vietnam 20, kita 19. Cukup dihormati, dihargai. Tahu nggak Vietnam itu dapat tarif 20 itu karena apa? Karena dia mengatakan bahwa sekarang bebas untuk semua barang-barang Amerika masuk ke Vietnam, tarifnya 0. Langsung dia ngomong. Maka Vietnam dihormati oleh Trump. Indonesia kan kita nggak ngomong apa-apa. Belakangan malah kita dapat 19. Itu artinya negara kita sama dengan Vietnam. Tetap dihormati oleh Amerika. Perkembangannya bagus. Ya, kita harus yakin bahwa kalau yang bagus ya bagus. Kepemimpinan Prabowo dinilai bagus. Dia sudah membersihkan rekening-rekening bansos terkait judol. Dia sudah lakukan itu. Dia sudah merestui untuk penyidikan Muhammad Risa Khalid, mafia minyak, ya. Dan penyelidikan mafia Risa Khalid itu jangan dikaitkan dengan perusahaan-perusahaannya Prabowo, jangan. Kita harus murni, orang disidik kok, dijadikan tersangka kok. Katanya, oh itu grupnya Prabowo. Ya enggak lah, enggak mungkin Prabowo mempersangkakan grupnya sendiri. Enggak mungkin, enggak masuk akal gitu loh. Masa kamu mau menyidik teman sendiri, kan enggak mungkin. Artinya ya, antara Muhammad Risa Khalid ditersangkakan, itu memang karena dia terbukti gitu loh. Terserah, bukan gara-gara dia temannya Prabowo atau musuhnya Prabowo. Nggak usah dikaitkan begitu. Yang jadi tersangka itu banyak itu. Semua di BRI juga masuk tersangka. Ya. Di Pertamina juga masuk tersangka. Ya itu kasus-kasus yang terpisah. Sama dengan Muhammad Risa Khalid, itu tersangka. Tidak ada kaitan dengan keluarga Prabowo. Sekali lagi, bahwa kita bersyukur memiliki kepemimpinan Prabowo yang sudah sinkron dengan kekuatan-kekuatan tetangga. Baik itu tetangga jauh Amerika, tetangga dekat Malaysia, atau tetangga tengah-tengah di Arab. Perkembangan ekonomi dan politik terakhir cukup baik. Artinya apa? Kita lihat. Artinya Jokowi juga udah tarung lagi kok. Ya kemarin dia kena sakit. Ya itu kemarin aja sakit. Sekarang dia tarung lagi bikin partai dan dia membesarkan PSI. Itu langkah yang sah dan baik. Itu loh. Dalam pertarungan itu ya kadang menang, kadang kalah. Ya kalau PSI suatu saat menang ya mungkin menang. Kalau misalnya nggak menang ya kalah. Ya kan? PSI, Hanura, Perindo kalah, itu biasa.